Baik, di sini saya akan menceritakan tentang Wiracarita Mahabharata yang berjudul Wirataparwa. Dalam Wiracarita Mahabharata merupakan seorang penguasa kerajaan Wirata, bagian dari kerajaan Matsya. Ia menyediakan tempat untuk bernaung bagi para Pandawa yang sedang hidup dalam masa penyamaran selama 1 tahun. Setelah mereka menjalani masa pengasingan di hutan selama 12 tahun, Wirata berasal dari dinasti Matsya dan mendirikan kerajaan baru bernama Wirata. Raja Wirata memiliki 3 putra bernama Uttara, Sweta, dan Sangka. Ia turut serta dalam perang besar di Kurukshetra dan memihak Pandawa. Yang pertama, penyamaran Pandawa di kerajaan Wirataparwa. Ibu kota kerajaan Wirata yang merupakan bagian dari Matsya. Masa penyamaran Pandawa dalam kitab Sabhaparwa dikisahkan bahwa para Pandawa kalah taruhan dengan para Kurawa, sehingga mereka dan istrinya harus menjalani masa pengasingan selama 12 tahun, disusul masa penyamaran selama 1 tahun. Pandawa mulai hidup dalam masa penyamaran. Mereka memilih kerajaan Wirata sebagai tempat tinggal dan memakai identitas yang berbeda-beda. Yudhishthira menyamar sebagai seorang Brahmana bernama Kangka, Bima menyamar sebagai seorang juru masak dan penggulat bernama Balawa. Lalu Arjuna menyamar sebagai seorang wandu yang mengajar tari dan nyanyi bernama Purahanala. Nakula dijadikan seorang pengembala kuda bernama Grantika, dan Sadewa dijadikan pengembala sapi bernama Tantimpala. Sedangkan istrinya Drupadi dijadikan seorang perias bernama Sarindri melayani Ratu Sudesna. Selanjutnya yaitu yang kedua, kematian Kicaka. Kematian Kicaka bermula pada saat Kicaka sudah mengetahui identitas dari Malini, dan kelima dari Pandawa tersebut berkumpul dan berembuk bagaimana cara menghabisi Kicaka tersebut. Dan Bima pun yang akan segera membunuh Kicaka. Lalu Bima masuk ke kamar Malini. Di dalam kamar Malini tersebut, Kicaka sudah ada pada saat itu. Dan pada saat itu pula Bima bertarung dengan Kicaka, dan tanpa rasa ampun Kicaka dihantam habis-habisan oleh Bima. Dan pada saat itu pula Kicaka dikatakan dibunuh secara misterius. Setelah tewasnya Kicaka, maka kekuatan militer Matsya pun menjadi melemah. Lalu, kesempatan itu digunakan oleh Susarma dan Trigarta untuk menginvasi Matsya, yang diikuti oleh serangan susulan dari kerajaan Kuru, yaitu Ksatria Kurawa. Wirata dan pasukannya segera berangkat setelah pasukan Trigarta menjarah sapi-sapi di Matsya. Namun, Wirata gagal mengalahkan para penyerbu, sehingga ia ditahan sebagai tawanan perang oleh Susarma. Bima dan Yudhishthira pun mengalahkan Susarma untuk menyelamatkan sang raja. Sementara itu, Pangeran Uttara dan Arjuna dalam identitas sebagai waria bernama Rehanala menghadapi invasi di titik lain yang berasal dari kerajaan Kuru, yaitu serangan dari Kurawa. Yang ketiga yaitu kalahnya pasukan Kurawa. Berita kemenangan Uttara sampai ke telinga Wirata sebelum sang pangeran tiba di istana. Ketika itu, sang raja yang mencemaskan nasib Uttara sedang ditemani oleh Kangka Yudhishthira. Saat mendengar berita kemenangan Uttara, Wirata pun sangat gembira dan memuji-muji putranya. Tetapi Yudhishthira berkata bahwa kemenangan dicapai oleh Uttara karena ada Urehanala yang mendampinginya. Hal itu pun menyinggung perasaan Wirata, karena Urehanala adalah seorang waria. Sesungguhnya Arjuna yang sedang menyamar. Dengan perasaan marah, ia melempar dadu ke wajah Yudhishthira, menyebabkan hidung Yudhishthira berdarah. Saat Urehanala dan Uttara tiba, Yudhishthira menyuruh para penjaga untuk tidak membiarkan Urehanala masuk.
agar Wrehanala tidak mengamuk jika tahu bahwa Yudhistira telah dilukai oleh Wirata. Akhir masa penyamaran Pandawa. Pada bagian akhir Wirataparwa diceritakan bahwa setelah masa penyamaran para Pandawa dan Drupadi habis, mereka berdandan selayaknya bangsawan, lalu masuk dan duduk di balauring istana sebagaimana tamu kehormatan. Awalnya Wirata marah ketika melihat mereka berdandan dan bertingkah laku demikian, karena selama ini ia menganggap mereka bukanlah bangsawan. Ia tidak mengetahui bahwa mereka adalah Pandawa dan Drupadi yang menyamar. Kemudian Yudhistira menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Wirata dan anggota keluarganya merasa gugup dan menyesal karena mereka pernah memperlakukan para Pandawa dan Drupadi secara tidak baik. Namun para Pandawa dan Drupadi memaafkan mereka dan berterima kasih atas kemurahan hati sang raja dan keluarganya. Selanjutnya yang keempat yaitu pernikahan Abhimanyu. Pada bagian akhir Wirataparwa juga diceritakan bahwa sang raja menikahkan putrinya yang bernama Utari dengan Abhimanyu, putra Arjuna. Pernikahan tersebut sekaligus mempererat persekutuan antara Wirata dengan Pandawa. Sekian dari video Wiracarita Wirataparwa. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.